Dua tim Liga 1 ajukan KLB. Bagaimana dengan tim yang lain ya? Persib Bandung permanenkan David da Silva. Berita dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2 semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Baru-baru ini sejumlah klub mulai memberikan pernyataan tentang sikap dan tanggapannya terhadap situasi sepak bola Indonesia. Setidaknya ada 6 klub yang memberikan pernyataan, yakni Persis Solo, Persebaya, PSIS, PSS Sleman, Arema, dan Persija. Namun dari 6 klub ini hanya Persis Solo dan Persebaya saja yang meminta diadakannya KLB atau Kongres Luar Biasa. Sementara 4 sisanya tak menyatakan hal tersebut. Hal ini wajar jika 4 klub ini tak menyebutkan soal KLB. Pasalnya di 4 klub ini terdapat perwakilan klub mereka yang menjabat sebagai Esko PSSI atau pengurus PSSI. Seperti Iwan Budianto dari Arema yang menjabat sebagai wakil ketua PSSI, Cucu Sumantri dan Ferry Paulus yang dari Persija yang menjabat sebagai Esko dan anggota komite PSSI, lalu Yoyo Sukawi dari PSIS sebagai anggota Esko PSSI dan Eko Hendro sebagai wakil ketua Komdis dari PSS Sleman. Jadi ya wajar ya kalau 4 klub ini tak berbicara soal KLB ya. Karena kalau KLB otomatis 4 klub ini kehilangan wakilnya di PSSI dong. KLB sendiri baru bisa digelar jika 60% pemegang suara di PSSI menyatakan keinginannya untuk KLB. Seperti diketahui ada sekitar 85 pemegang suara di PSSI, yakni 34 dari Asprop, 18 klub dari Liga 1, 16 klub dari Liga 2, dan 16 klub dari Liga 3, serta 1 dari futsal. Jadi kalau ingin KLB minimal harus ada 50 klub yang mengajukan KLB, baru bisa digelar. Inilah yang membuat PSSI sampai saat ini adem ayem aja, ya karena cuma 2 aja kok klub yang ngajuin KLB. Sebenarnya ya, jika 7 klub ibu dari PSSI ini bersatu, yakni Persis Solo, Persebaya, Persija, Persib, PPSM, PSIM, dan PSM Madiun dalam meminta KLB, harusnya klub yang lain yang jumlahnya itu 78 ini harusnya mau ikut dong. Karena kan 78 klub ini cuma anak alias ikut-ikutan. Ya, PSSI kan gak bakalan ada kalau 7 klub ini gak bersatu bikin PSSI. Tapi kan sekarang peraturannya aneh. Masa harus ada 60% pemegang suara PSSI baru bisa KLB? Terus yang lucunya lagi, di jajaran Esko PSSI diisi oleh para pemilik klub nih. Tapi kalau emang diisi oleh para pemilik klub, kenapa perwakilan Persis Solo, perwakilan Persib, Persebaya, PPSM, PSM Madiun, PSM Jogja itu kok nggak ada ya? Dari 7 ibu PSSI, cuma Persija aja nih yang ada perwakilannya di Esko. Dari sini aja udah ketahuan ya anehnya susunan PSSI. Emang sih peraturan aneh lainnya di PSSI ini adalah pengurus PSSI ini minimal sudah 5 tahun berkecimpung di dunia sepak bola nasional. Tapi pertanyaannya, Vivin Cahyani, anggota Esko PSSI ini bukan dari sepak bola loh, tapi dari basket. Lah, itu bisa masuk di Esko. Gimana caranya? Katanya hanya orang-orang yang sudah 5 tahun berkecimpung di sepak bola nasional yang bisa masuk anggota Esko. Nah kan, sekarang gimana tuh dengan Vivin? Aneh kan PSSI?
Makanya yang bener itu udah rombak aja PSSI, rubah aturannya. Gak usah ada tuh yang namanya peraturan minimal 5 tahun berkecimpung di sepak bola. Percuma kalau 5 tahun berkecimpung di sepak bola, tapi kerjanya nggak becus dan lebih condong ke klub tertentu. Yang mending cari orang-orang yang memang serius urus sepak bola nasional, bukan klub, gitu. Beralih ke berita klub-klub nih. Diawali dari PSM Makassar. PSM Makassar kabarnya membuka pintu bagi Persib Bandung jika memang menginginkan penyerang mudanya Ramadan Sananta. Menurut media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan pihak PSM hingga sejauh ini belum menerima pernyataan resmi dari pihak Persib soal ketertarikan Persib pada Sananta. Menurutnya, jika Persib serius, silakan saja berkirim surat pada PSM. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Persib soal ketertarikannya datangkan Sananta. Kalau Persib serius, silakan berkirim surat pada kami. Kami membuka pintu lebar-lebar untuk hal ini, asal sesuai prosedur. Pasti kami lepas, ujar Sulaiman. Pihak Persib sendiri belum memberikan penjelasan terkait hal ini. Persib memang sebelumnya santer diisukan tengah mencari striker lokal. Dan ada 3 nama yang tengah ramai, yaitu Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Axel Runtuhaku. Namun dari 3 nama tersebut belum ada satupun yang terlihat serius didekati oleh pihak Persib. Borneo FC kabarnya tertarik untuk mendatangkan salah seorang bek sayap Persib Bandung, yakni Zalnando. Video juggling Zalnando dengan menggunakan kok bulu tangkis menarik minat tim Borneo FC untuk datangkan pemain berusia 27 tahun ini. Borneo FC ingin mengulangi kesuksesannya datangkan Fajar Faturrahman dari Diklat Persib yang kini jadi andalan di bek kanan Borneo FC. Apalagi setelah Leo Guntara yang kerap absen di sisi kiri pertahanan Borneo FC lantaran cedera dan akumulasi. Posisi Zalnando sendiri di Persib memang agak sulit ya setelah datangnya Luis Mia, meskipun masih sering ditampilkan. Kita akan lihat nih di jendela transfer ini, apakah Borneo FC berhasil dapatkan Zalnando? Dari Persebaya, keinginan para bonek yang menginginkan penyerang Persib David da Silva untuk kembali ke Persebaya nampaknya akan sirna. Pasalnya pihak Persib kabarnya akan memperpanjang kontrak pemain Brazil berusia 32 tahun ini. Kontrak DDS sendiri di Persib hingga 2023 dengan opsi perpanjangan. Namun kabarnya pihak Persib akan menambah durasi kontrak DDS hingga 2025. Kontribusi DDS musim lalu dan musim ini dinilai cukup bagi Persib. Bahkan kabarnya DDS diminta gantung sepatu di Persib. Tapi seperti kita ketahui di dunia sepak bola segalanya bisa saja terjadi. Selain Persebaya, beberapa klub ini pun kabarnya tertarik pada DDS seperti Arema, Barito, dan Persikabo. Bruno Katanhede, ex-striker Persib ini kembali hangat diperbincangkan, apalagi setelah bos Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan ketertarikannya pada pemain Brazil berusia 29 tahun ini. Katanhede sempat tampil apik di Persib di paruh musim lalu. Dari 15 kali tampil, Katanhede cetak 5 gol bagi Persib. Namun harus tersingkir usai Ciro Alves datang ke Persib. Kini di Liga 2 Qatar, Katanhede menggila. Catatan 7 gol dan 3 assist dari 7 laga membuat sejumlah klub kepincut pada Katanhede. Salah satunya adalah Persik Kediri. Hal ini diucapkan Arthur Irawan pada sebuah sesi wawancara. Kita masih tunggu keputusan kompetisi, tapi evaluasi pasti sedang dilakukan. Ya, itu biar jadi urusan manajemen. Kalau bicara soal Joe Anderson, saya no comment. Tapi kalau dibandingkan sama mantan pemain Persib Katanhede, ya jauh lebih bagus Katanhede. Apalagi dia di Qatar sekarang lebih bagus. Tapi itu kan urusan manajemen. Kalau saya sih setuju aja, ujar Arthur Irawan. Dari Arema, kiper Arema asal Brazil Adilson Maringa sepertinya mantap akan tinggalkan Arema di jendela transfer ini atau di akhir musim ini. Adilson dikabarkan akan pulang ke Brazil. Hal ini diungkapkan pelatih Arema Javier Roca.
Menurut Roha, dirinya tak mau ikut campur urusan kontrak pemain. Tapi yang jelas, menurut Roha, saat ini Adilson masih ada dalam tim. Saya tak mau ikut campur urusan kontrak pemain, itu privasi mereka. Tapi yang jelas Adilson masih latihan di sini. Mungkin dia mau refreshing dulu di negaranya, dan kita hormati itu, ujar Javier Roca. Jika Adilson resmi hengkang, Arema pun kabarnya akan menyiapkan gantinya di slot asing. Tapi bukan posisi kiper, melainkan penyerang. Tak tanggung-tanggung, nama Ezechiel Nduasel pun kabarnya paling terdepan untuk menggantikan posisi slot asing yang ditinggalan oleh Adilson Maringa. Dari Liga 2, tim PSPS Riau dikabarkan tengah dijual. Ya, saham milik Tukiman, pengusaha asal Malaysia sebesar 81% ini kabarnya akan dijual. Hal ini atas permintaan oleh supporter PSPS. Tukiman pun mempersilahkan bagi siapapun yang mau membeli saham PSPS seharga 15 miliar rupiah. Tapi jika tak ada yang beli hingga akhir musim, maka Tukiman pun akan membawa PSPS keluar dari Riau dan berganti nama. Sejauh ini sejumlah nama dikabarkan tertarik membeli PSPS seperti Erick Thohir, Raffi Ahmad, Andre Taulani dan salah seorang pengusaha asal Batam yang belum diketahui identitasnya. Namun hingga sejauh ini belum ada keputusan. Persela Lamongan dipastikan akan mencoret ex-striker timnas Indonesia Marinus Wanewar. Sejak didatangkan di awal musim lalu, Marinus tak tampil sekalipun bagi Persela. Cedera yang berkepanjangan membuat Marinus harus terus menepi. Dengan kondisi Persela yang terpuruk di Liga 2, Persela pun akan cari amunisi baru dan melepas sejumlah pemain, salah satunya adalah Marinus. Pihak Persela mempersilahkan tim lain jika ada yang berminat pada Marinus. Persela tentu tak mau rugi jika harus melepas Marinus secara gratis. Tapi apa mau dikata, daripada digaji tapi nggak berkontribusi, ya mending dilepas. Nah, segitu dulu aja ya pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.